Halo semua, balik lagi sama saya Joshua. Dan kali ini kita mau bahas HP dari Vivo T1 5G. Iya, HP yang menarik karena biasanya Vivo itu kalau jualan kan dia jualan desain, mungkin kameranya. Tapi kali ini Vivo mencoba membuat gebrakan di sektor harga 2 jutaan tinggi dan 3 jutaan rendah dengan chipset MediaTek Dimensity 810 yang tergolong kenceng dan udah 5G juga ya sesuai namanya. Nah, saya mau lihat apa ini memang cuma performa aja atau memang banyak yang ditawarkan yang menarik. Ayo kita bahas. Nah, mulai dari paket penjualannya dulu. Ini salah satu yang paling lengkap ya di tahun 2022 ini karena masih ada silicone case dan masih ada charger 18 watt. Jadi nggak didiskon chargernya nih dengan kabel USB Type-C pastinya. Sebenarnya saya bisa mention kalau dia juga ada screen protector yang udah dipasang di layarnya, tapi ini screen protector yang jelek punya ya, kualitasnya bukannya tempered glass. Ini benar-benar plastik yang nggak enak banget, nggak nyaman banget, dan karena saya nggak suka screen protector jadi langsung saya buang dan ya saya nggak mention. Kalau memang perlu screen protector, saya saranin mending pasang tempered glass aja. Nah, salah satu yang paling impresif menurut saya adalah warna dari back covernya. Ini keren banget seperti yang kalian bisa lihat, dan saya yakin kalian juga pasti udah pernah lihat orang yang pakai handphone Vivo dengan warna kayak gini, karena ini warna bukan cuma untuk handphone ini aja ya. Tapi saya mention aja bahwa ini keren dan ini jelas menarik perhatian ya, karena beberapa orang yang saya tunjukin langsung bilang, wah keren banget ini handphone apa. Jelas handphone ini desainnya kelihatan lebih mahal dari harga yang ditawarkan. Itu udah pasti. Dan meskipun dia bahannya dari plastik, saya nggak ngerasa ini murah, bahkan sebaliknya saya ngerasa ini cukup solid dan juga enak ya, karena dia mengotak. Menurut saya ngebantu ke gripnya juga yang jadi nggak terlalu licin karena banyak sudut-sudutnya. Jadi ini salah satu poin yang paling keren sih dari handphone ini, dan nilai jual yang seperti handphone Vivo yang lainnya adalah desainnya yang keren banget. Oke, lalu kita masuk ke layar. Layar ini ukurannya 6,58 inci, cukup besar dengan panel IPS. Tapi itu aja dari spesifikasi. Resolusinya Full HD Plus, oke lah, wajar untuk harga segini. Dan nggak ada refresh rate tinggi, nggak ada yang aneh-aneh lagi. Tapi dari secara kualitas tampilan sebenarnya bagus ya, seperti yang kalian bisa lihat ini kalau dibandingin sama Redmi 10C misalnya untuk yang sama-sama IPS, ini jelas kualitasnya ada di level yang satu level di atasnya. Meskipun refresh rate-nya masih 60, saya merasa ini sudah cukup, mengingat panel ini sebenarnya kualitasnya bagus banget, kecuali dari refresh rate-nya yang memang masih 60. Kalau misalnya bisa 90 mungkin lebih bagus lagi ya. Nah, tapi satu kekurangan yang paling besar menurut saya di handphone ini adalah kualitas kaca dari layarnya ini. Saya nggak ngerti ini Gorilla Glass atau bukan, tapi saya bisa feeling bahwa ini bukan. Karena gini, kalaupun ini iya, saya yakin ini oleophobic coatingnya kualitas yang buruk atau bahkan nggak ada. Karena bisa gitu. Karena kalau kalian pengalaman beli handphone baru misalnya ya, kalian pasti ngerasa bahwa layarnya tuh licin di tangan. Kalau kalian swipe ini smooth. Nah, sementara di handphone ini enggak. Dan sebagai contoh yang paling simpel adalah handphone ini kalau misalnya kita tetesin air, airnya tuh nempel di layarnya. Sementara kalau handphone lain, air itu jatuh. Jadi kayak efek daun talas gitu lah. Dan kalau air aja bisa nempel, kalian kebayang kalau sidik jari dan minyak gimana ya. Jadi ini susah banget dibersihin, dan ini susah banget dibersihin. Ini mungkin feelingnya kayak handphone yang udah umurnya 4-5 tahun yang layarnya tuh udah keset-keset. Nah, kira-kira kayak gini. Nah, terus gimana dengan performanya nih? Sesuatu yang Vivo jual di HP ini. Oke, well, pertama-tama handphone ini adem. Jadi adem banget, bahkan pas saya main game selama 30 menit sampai 45 menit juga rasa masih adem banget, cuma hangat sedikit lah paling. Dan itu di ruangan tanpa AC ya. Tapi meskipun sebenarnya MediaTek Dimensity 810 ini kelihatan keren di atas kertas, tapi realitanya dalam pengoperasian sehari-hari saya masih dapat banyak lag dan stutter. Bahkan hal yang simple, contohnya kayak misalnya pindah dari aplikasi YouTube, misalnya kita pindah ke browser, itu kadang-kadang masih nge-lag. Terus misalnya bahkan hal yang paling simple kayak buka tutup app drawer, kadang itu ada stutternya. Nah, ini saya rasa jelas bukan dari
performa prosesornya yang kurang mumpuni ya jelas ini dari optimalisasi dari Vivo. Jadi saya expect ini akan dapat peningkatan di kemudian hari dengan software update pastinya. Lalu gimana untuk gaming? Oke, pertama-tama gaming saya akan bahas di video lebih mendetail nanti untuk khusus bagian gaming. Tapi sebagai gambaran singkat, untuk Call of Duty Mobile dia bisa dengan settingan grafis medium dan frame rate di high, cukup stabil tapi frame rate-nya harusnya bisa lebih tinggi ya kayaknya dengan performa yang ditawarkan. Um, dan pada saat battle-nya rame, tembak-tembakannya rame, kadang masih bisa frame drop. Dan untuk Genshin Impact ini saya main di lowest 60, saya sebenarnya nyoba di lowest 60. Tapi saya nyadar banyak banget stutter dan lag yang aneh. Harusnya dengan prosesor ini nggak kayak gini nih. Jadi saya coba turunin ke settingan lowest 30 dan saya dapet yang jauh lebih stabil. Saya nggak ngerti kenapa, karena ini gejalanya bukan performanya ya, tapi kayak kalau di komputer ini seperti kurang video RAM, VRAM, dan yang ngerti komputer pasti paham maksud saya. Mungkin ini juga karena RAM yang saya punya ini cuman yang 4 GB, jadi dia lebih banyak starter atau gimana saya nggak ngerti. Tapi jelas kurang optimal, dan mungkin buat yang punya handphone ini dengan konfigurasi RAM 8 GB bisa share di kolom komentar di bawah ya, buat supaya lebih jelas perbandingannya. Oh iya, kalau kalian suka sama yang kalian lihat sejauh ini, like dan subscribe ya supaya saya makin semangat ke depannya. Yuk, lanjut lagi. Tapi untungnya nih, bagian yang agak mengecewakan di performa ini nggak kebawa ke sektor kamera. Kamera ini 50 megapiksel dan nggak ada lagi temennya, karena yang lainnya cuma lensa 2 megapiksel yang menurut saya cuma pajangan aja. Tapi kamera utamanya ini bagus loh. Dalam berbagai kondisi, kameranya konsisten, noise-nya rendah, dan detailnya meskipun agak over sharpen ya kalau saya lihat, tapi ini pleasing sih buat mata, dan jelas kalau kalian mau posting di sosial media ini udah layak banget. Mungkin edit-edit dikit udah langsung masuk. Kualitasnya bagus dan sesuai juga dengan mod. Biasanya Vivo kan kamera depannya bagus, dan yang ini bukan kecualian ya. Kamera depannya bagus dan jelas banget. Bahkan pada saat gelap yang handphone lain biasanya struggle, kamera depannya ini masih cukup baik seperti yang kalian bisa lihat nanti di contoh perekaman. Overall kameranya impresif, salah satu highlight. Cuman mungkin kekurangannya adalah nggak ada ultrawide ya. Mungkin berikutnya Vivo bisa ngasih ultrawide di sini. Dan untuk saat ini kalau kalian mau dari seri ini dan mau dapet ultrawide ya kalian harus lompat ke seri yang Pro. Ini hasil perekaman videonya di 1080p 30 fps. Kira-kira kayak gini. Kita deketin ke si bunga. Oh ya, sekarang jam 11 ya. 11 pagi, jadi 11 siang. Jadi lumayan. Kita muter balik kayak gini kira-kira. Audionya gimana? Ini mikrofonnya ada 2 ya. Harusnya sih lumayan bagus, tapi saya belum ngetes. Nah, mode video ini ada yang 60 fps juga. Sekarang kita coba si 60 fps. Oke, si 60 fps. Lebih halus ya. Lebih halus jauh. Enak nih kalau siang. Kalau malam saya nggak tahu gimana hasilnya. Tapi kalau siang ini layak buat dipakai sih. Mode yang 60 fps ini. Oke, sekarang kita pindah ke ini kamera depannya. Kamera depannya cuma bisa di Full HD 30 fps ya. Nah, kira-kira kayak gini untuk hasil perekamannya. Audionya sekali lagi kalian nilai sendiri ya. Saya belum pernah ngetes audionya. Kira-kira gambarnya kayak gini bagus sih kalau menurut saya. Saya lihat ke atas. Bagus kok. Oke. Sekarang kita pindah ke ya. Nah, sekarang udah jam 5 pagi. Ini masih gelap banget. Dan ini perekaman kamera belakang di Full HD 30 fps. Kira-kira kayak gini. Oke. Nah, sekarang kita pindah coba ke 60 fps. Oke, kira-kira gini ya 60 fps. Saya nggak rekomenin pakai ini kalau di kondisi gelap, karena seperti yang kalian bisa lihat,
Detailnya nggak ada, noise-nya banyak banget, dan gambarnya jadi lebih gelap. Oke, sekarang kita coba pindah ke kamera. Ini kamera depannya, seperti yang kalian bisa lihat nih, saya ada di bawah lampu ya. Em, dan ini saya ngerekam pakai satu tangan, tangan kanan aja. Kalian bisa lihat kalau pencahayaannya masih oke, masih cukup bagus sebenarnya. Tapi kalau saya gerak ke tempat yang gelap, nah kelihatan banget noise-nya dan detailnya hilang, tapi masih cukup baik kok. Buat kelas harga segini ini masih oke. Dan ini di Full HD tadi ya, 30 fps. Oke, yuk kita balik ke Vivo Vantage 12. Iya, ini user interface-nya Vivo. Saya jujur nggak terlalu banyak pengalaman dengan handphone Vivo. Jadi ini mungkin seperti first impression saya juga pas pakai handphone ini selama kira-kira 1 minggu. Dan gimana pendapat saya selama 1 minggu? Well, handphone ini fun, jelas. Banyak fitur-fitur yang saya nggak dapetin di handphone lain yang di sini ya lumayan menarik. Ada dynamic effects, terus ada Jovi Home, ada Ultra Game Mode yang satu ini lumayan berfungsi. Um, tapi dalam pemakaian sehari-hari, saya ngerasa UI ini 95% bagus, tapi 5% yang terakhir masih sedikit kurang dipoles. Dalam arti gimana nih contohnya? Yang paling simpel, kalau saya dari satu aplikasi, saya mau pindah ke aplikasi lain, biasanya kita swipe dari bawah dan kita buka recent apps menu. Kalau di handphone lain itu biasanya ada animasinya ya. Kalau di handphone ini nggak ada, jadi tiba-tiba langsung pindah ke recent apps. Terus kalau kita swipe dari atas, kita mau masuk ke setting, yang ada di pojok atas ini dot 3 warna ini yang masuk ke Jovi. Dan kalau kita mau pencet setting, kita harus swipe 2 kali. Jadi prioritasnya ini agak kurang baik ya Vivo ya. Harusnya orang lebih mudah akses ke setting kalau memang dia mau masuk ke Jovi yang saya rasa nggak banyak orang pakai. Harusnya swipe-nya 2 kali, sementara setting harusnya 1 kali. Jadi hal seperti ini bikin saya mikir bahwa oke, ini fiturnya banyak tapi masih banyak yang harusnya bisa lebih dikembangkan lagi. Lalu juga untuk masalah lag dan stutter yang saya temuin di banyak tempat di UI ini, dan yang paling aneh, ini entah ini Vivo yang salah atau Google Chrome yang salah, tapi di handphone ini yang pakai MediaTek Dimensity 810 ini nggak bisa browsing dengan normal. Maksudnya apa? Ini kalian bisa lihat sendiri ya, kayak jalannya di 10 fps gitu. Jelas ini suatu yang nggak normal karena handphone 1 jutaan aja bisa jalanin Google Chrome dan website yang berat sekalipun dengan lancar. Sementara ini enggak, dan ini untuk semua website, bukan cuman website-website berat aja. Lalu kita masuk ke bagian highlight yang menurut saya paling mengejutkan di handphone ini adalah baterainya. Saya familiar dengan handphone baterai 5000 mAh, tapi handphone ini mengejutkan karena dia lebih awet dari kebanyakan handphone dengan baterai kapasitas yang sama. Saya secara konsisten di pemakaian yang intensif dan dengan mode gabungan antara seluler dan wifi, saya dapat screen on time konsisten di atas 10 jam, bahkan pernah sekali di atas 12 jam. Jadi ini jelas handphone yang aman untuk kalian pakai seharian untuk pekerjaan berat. Dan kalau kalian nggak terlalu intens pakai handphone ini, bahkan bisa bertahan sampai 2 hari. Jadi ini keren dan good job buat Vivo di optimalisasinya, mungkin karena chipset MediaTek-nya juga yang hemat daya. Tapi jelas ini impresif dan ini keren. Dan chargingnya juga nggak terlalu lama loh, dengan charger bawaan 18 watt. Dia nge-charge dari 0 sampai 100 dalam waktu 2 jam. 2 jam kurang sedikit. Jadi overall ini handphone sebenarnya gimana sih? Jelas kalau dari perspektif saya nggak akan beli handphone ini karena yang pertama, dia layarnya ya seperti yang tadi saya udah jelasin ya, nggak nyaman kalau nggak pakai tempered glass karena saya nggak suka tempered glass. Dan kedua, saya suka handphone dengan performa yang konsisten, dan handphone ini nggak konsisten karena dia bagus di beberapa area, contohnya seperti gaming yang lumayan dan performa beberapa aplikasi yang bagus, tapi hal-hal simpel misalnya contoh swiping di UI itu masih banyak stutternya dan nggak konsisten performanya, dan saya nggak suka.
Tapi buat orang-orang yang pengguna casual yang cuman pingin handphone yang baterainya tahan lama, performanya cukup baik dalam berbagai aspek. Lalu juga brand besar yang bikin safe berasanya bahwa oke, ini handphone bakal disupport, ini handphone after salesnya juga bagus, dan pastinya handphone yang stylish karena ini desainnya memang keren banget ya. Dan pakai penjualnya juga lengkap, jadi kalian nggak perlu beli casing lagi. Ya kalian harus beli tempered glass sih kalau menurut saya. Tapi selebihnya dari itu, handphone ini bagus tapi bukan buat semua orang, dan performanya kalau saya bilang ini performanya mungkin mirip-mirip sama handphone yang pakai Snapdragon 680 misalnya, dan masih di bawah handphone yang pakai Snapdragon 720 atau 732. Oke, sekian dulu review saya tentang Vivo T1 5G ini. Terima kasih yang sudah nonton, and I'll see you guys in the next video. Bye bye.